Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yani Yustika dengan nomor NIM 202 10 40 1411. Eh, di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang dampak penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja terhadap bahasa Indonesia. Sebelum saya membahas lebih lanjut, saya di sini akan menjelaskan sedikit sejarah bahasa Indonesia, yaitu di mana perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda pada saat masih berada di Indonesia. Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia sejak dahulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Di sini saya juga membahas sedikit tentang pengertian bahasa. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Dengan kata lain, bahasa adalah suatu sistem yang dalam prakteknya membantu manusia. Adapun fungsi-fungsi bahasa Indonesia yaitu yang pertama, lambang kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia mencerminkan setiap nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, lambang identitas nasional, di mana bahasa Indonesia merupakan identitas ataupun jati diri dari orang ataupun penduduk Indonesia. Dan yang ketiga, adalah alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia menghindarkan segala aktivitas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat yang majemuk. Yang keempat, alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Bahasa Indonesia mempersatukan setiap suku-suku di Indonesia yang memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda. Pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul adalah gaya bahasa yang merupakan perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur ya gaya bahasa yang pasti. Oke, ciri bahasa gaul di sini saya hanya melampirkan beberapa, yaitu contohnya seperti santuy yang sebenarnya harusnya itu adalah santai. Juga ada yang gemoy yang memang artinya adalah gemas. Ada bohong yang memang harusnya adalah bohong. Dan ada yang emang di bahasa gaulnya emang dan yang sebenarnya harusnya memang. Nah, untuk pengaruh bahasa gaul, di sini sangatlah kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Saat ini banyak di kalangan masyarakat yang sudah memakai bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari mereka. Seolah-olah tidak memahami bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahkan penggunaan bahasa gaul merambah ke ranah kalangan anak remaja. Seharusnya sebagai warga negara Indonesia menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat banyak digunakan di masyarakat. Untuk bahasa gaul sendiri sebenarnya memberikan dampak, ada ya dampak negatif juga ada dampak positif. Nah, di sini untuk dampak positifnya yaitu mungkin kita dapat lihat bahwa penggunaan bahasa gaul sebenarnya bisa kita gunakan di kalangan remaja. Namun bila penggunaan bahasa gaul ini digunakan pada situasi yang tepat akan memberikan manfaat mengenai inovasi bahasa yang muncul nantinya. Tapi juga ada dampak negatif
yaitu di mana penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah ataupun tempat kerja kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini kesimpulannya adalah bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang seharusnya kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu, menggunakan bahasa Indonesia harus dengan baik dan benar, bukan dicampur adukan dengan bahasa daerah, bahasa asing maupun bahasa gaul. Dalam hal ini, peran media sangat berpengaruh kepada masyarakat dalam berbahasa. Tapi pada kenyataannya, media justru menampilkan atau menulis berita yang cenderung menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa gaul, bahkan bahasa asing. Nah, untuk saran dan solusinya di sini, saya memberikan ataupun mencantumkan ada 3 hal, yaitu yang pertama, menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, menyosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia serta perbedaannya dengan bahasa prokep kepada pelajar. Dan yang ketiga itu, pemerintah Indonesia harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia dan media sejenisnya. Dan mungkin yang terakhir adalah membina sikap positif terhadap bahasa Indonesia serta menyiarkan perkembangan bahasa Indonesia. Oke, cuma ini yang bisa saya sampaikan dan bisa saya presentasikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.